keterangan kepada penyidik, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar meminta kepada pelapor saudara Joko Widodo melalui penyidik agar tidak mencabut laporannya, agar kasus ini benar-benar sampai pengadilan. Kami yang terlalu awal, biasanya kami molor, mohon maaf. Hari ini kita ada dua agenda. Yang pertama, pemeriksaan lanjutan terhadap Dr. Rismon Hasiholan Sianipar. Ini adalah kali ketiga di tingkat penyidikan. Sebelumnya sudah ada sekitar 8 video yang ditanyakan berkaitan dengan kasus ijazah palsu saudara Joko Widodo. Dan masih tersisa kira-kira 3 video yang transkripnya sudah dibuat oleh penyidik dan tinggal dipertanyakan tentang isi video-video tersebut kepada Dr. Rismon Hasiholan Sianipar. Yang belum itu adalah berkaitan dengan kegiatan saat ke Sulu tanggal 15 dan 16 April 2025 yang lalu. Selebihnya sejumlah podcast sudah diperiksa dan dijelaskan, termasuk kajian tentang apa yang menjadi dasar kesimpulan ijazah saudara Joko Widodo itu tidak identik dan pembandingnya apa saja, teknologi atau sistem yang digunakan apa, dasar-dasarnya seperti apa, sebagaimana yang sebenarnya sudah kita ketahui, tapi tadi lebih rinci ya, karena ada istilah-istilah teknis yang dijelaskan, sehingga beberapa masalah atau kendala teknis yang bikin lama itu, pertama, print out-nya sampai 24 berkas. Yang kedua, setiap halaman harus ditandatangani. Makanya kalau di total bisa ya 1000-an halaman begitu untuk berkas-berkas keseluruhannya, dan itu yang membuat lama. Belum lagi saat pengetikan ada tipu-tipu atau ada salah redaksi baik kata maupun kalimat yang itu membuat lama. Secara substansi, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar telah menjelaskan secara argumentatif dengan dalil-dalil ilmiah sesuai dengan kepakarannya sebagai ahli digital forensik. Dan Dr. Rismon Sianipar ada hal yang penting untuk diketahui oleh media dalam sebuah keterangan kepada penyidik. Dr. Rismon Hasiholan Sianipar meminta kepada pelapor saudara Joko Widodo melalui penyidik agar tidak mencabut laporannya, agar kasus ini benar-benar sampai pengadilan, agar effort ya yang dikeluarkan dalam memberikan penjelasan di kasus ini itu tidak sia-sia, karena sudah banyak ya tenaga, pikiran, bahkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kajian ini. Nah, nanti kalau di tengah jalan tiba-tiba saudara Joko Widodo mencabut, nanti jadi apa ya, anti klimaks begitu. Yang kedua, kami juga dari tim advokasi mengimbau pada Kejaksaan Agung ya, karena ini kaitannya ada dengan kasus ijazah saudara Joko Widodo, karena sebelumnya para pendukung saudara Joko Widodo yang hadir di dalam diskusi media selalu mengatakan klien kami ya Rismon Hasiholan, Roy Suryo dan yang lainnya pasti tersangka, pasti masuk penjara, pasti terpidana. Sedangkan kemarin kita ketahui bahwa saudara Sylvester Matutina tidak hadir kembali dalam proses PK, permohonan PK, dan sudah dinyatakan gugur permohonan itu. Jadi saya meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, termasuk lebih khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, agar jaksa selaku penuntut sekaligus eksekutor putusan mengeksekusi saudara Sylvester Matutina. Hukum tidak boleh kalah dengan Sylvester Matutina. Negara tidak boleh menjadi subordinat Sylvester Matutina. Rakyat butuh ketegasan bahwa negara melindungi harkat dan martabat dan wibawa hukum dengan mengeksekusi Sylvester Matutina. Dan kami juga dari tim advokasi menginformasikan bahwa nantinya Dr. Rismon Sianipar Hasiholan dalam pemeriksaan ini akan meminta kepada penyidik di tingkat penyidikan agar kami bisa menghadirkan ahli. Kalau kemarin dari klien kami, Pak Abraham Samad, telah mengajukan 2 ahli di bidang jurnalistik. Yang pertama sudah diperiksa, yakni saudara Lukas Luarso, yang beliau pernah menjadi ketua Aliansi Jurnalis Independen dan juga pernah menjadi anggota Dewan Pers. Dan Jumat besok ada pemeriksaan terhadap Pak Bambang Harimurti, pernah menjadi pimpinan redaksi majalah Tempo dan juga pernah ada di Dewan Pers. Nah, hari ini nanti di ujung pemeriksaan Rismon Hasiholan Sianipar akan meminta kepada penyidik untuk menghadirkan setidaknya 3 ahli. Pertama, ahli ITE, karena ada pasal-pasal ITE yang dikenakan kepada klien kami seperti pasal 35, 32, 28 ayat 2. Itu semua pasal ITE, dan kami juga akan menghadirkan ahli ITE untuk menjelaskan bagaimana distribusi elektronik dan pertanggungjawaban secara elektronik di dalam data-data digital.
Yang kedua, karena pasalnya ada pencemaran dan fitnah, juga ujaran kebencian dan permusuhan, nanti ada faktor bahasa yang harus dijelaskan oleh ahli. Karena itu kami nanti akan meminta agar melalui penyidik di penyidikan ini diperiksa ahli kami, ahli bahasa. Bahkan kami sudah mempersiapkan spesifik ahli bahasa linguistik forensik. Jadi lebih spesifik. Belum kami sepil namanya, kami sedang berkoordinasi. Yang jelas ahli ini kami akan hadirkan. Kalau biasanya di dalam pembelaan kami hanya menghadirkan ahli itu di persidangan. Di kasus ini kami sudah mulai menghadirkan ahli-ahli itu untuk diperiksa di tingkat penyidikan. Yang ketiga tentu ahli pidana. Nah, ahli pidana kami siapkan 2 orang. Satu dari sebuah perguruan tinggi negeri nasional dan satu dari sebuah perguruan tinggi swasta. Yang kedua-duanya akan memberikan penjelasan tentang unsur-unsur pidana dalam pasal-pasal yang hari ini sedang disidik oleh penyidik. Baik pasal 310 KUHP tentang pencemaran, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 27A Undang-Undang ITE tentang menyerang kehormatan melalui sarana ITE, termasuk pasal-pasal yang unsurnya ada dalam pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, termasuk juga delik penghasutan yang dilaporkan, yakni pasal 160 KUHP. Kami harapkan dengan adanya kesetimbangan keterangan baik dari ahli kami, juga dari ahli yang konon juga sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, bahkan kabarnya yang sudah diperiksa ahli psikologi, sosiologi, bukan hanya pidana, juga bukan ITE, termasuk ahli sosiologi, psikologi terkait ujaran-ujaran yang menjadi materi dari pemeriksaan di tingkat penyidikan ini. Kami ingin ahli-ahli kami yang memberikan keterangan juga memperkaya, yang akan bisa dijadikan pertimbangan oleh penyidik untuk menetapkan apakah kasus-kasus ini benar-benar sebuah kejahatan yang layak untuk ada tersangkanya setelah dipenyidikan, atau ternyata ini sebenarnya bukan bagian dari kejahatan, bahkan hak konstitusional yang berulang kali kami tegaskan bahwa setiap orang bebas bersuara, bebas berpendapat. Bahkan kendati ketika pendapat itu keliru, pendapat itu salah, tetap saja tidak bisa menjadi kejahatan.